Salam, selamat pagi. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita berdoa bersatu hati. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati, bersekutu untuk memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan, atas pimpinan dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Bapa, agar kami dapat memuji-muji dan membesarkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Meskipun kami beribadah di rumah Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Tuhan, karena campur tangan-Mu yang selalu kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa kami yang penuh kekurangan ini hanya kuperalaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari saudara berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami yang penuh kekurangan ini hanya kuperalaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini tentunya kita ada dalam suasana yang baik dan sukacita, saudara. Itu yang menjadi satu harapan saya. Saudara, anak-anak Tuhan, di hari yang bahagia ini, kita pasti mau untuk memuliakan Allah. Ya. Kita mau untuk memuliakan Allah. Kita mau untuk memuliakan Tuhan. Kita merindukan Allah. Oleh karena itu, saudara, kita perlu iman yang teguh. Nah, pagi hari ini inilah yang kita akan bicarakan tentang iman yang teguh, saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita sedang hidup pada suatu masa di mana banyak anak Tuhan yang goyah imannya dan undur meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita ada jawabannya. Jadi saya ulang sekali lagi. Di hari atau di masa di mana hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang goyah imannya, ya, yang goyah imannya dan mundur meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Tentunya ini semua karena orang-orang sebagai anak-anak Tuhan dia tidak memiliki iman yang teguh. Nah itu. Nah, sehingga gampang mereka mengundurkan diri. Dia undurkan diri dari Tuhan. Mungkin tidak ada satu hal yang cocok dia tinggalkan Tuhan. Nah itu. Nah, tetapi saudara, mari. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya tidak seperti itu, saudara. Kita harus memiliki iman yang teguh itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi tadi, kenapa banyak orang yang mengundurkan diri dari Tuhan, saudara? Nah, tentunya karena tidak ada iman yang teguh. Saudara, bahwa tanpa memiliki iman yang teguh, ya, seseorang tidak dapat bersekutu dengan Allah sebagai sumber berkat. Allah sebagai sumber pertolongan, saudara.
Allah juga dikatakan di sini sebagai sumber berkat dan segala yang diperlukan untuk kepentingan tubuh, jiwa, dan roh kita. Coba saudara, kita akan baca apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, di dalam Ibrani pasal 11 ayat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat tadi kalimat yang terakhir dikatakan ya, pada ayat yang ke-6 tadi, Ibrani 11 ayat 6, di sini diungkapkan ya, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini satu ungkapan firman Tuhan. Jadi memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, di sini kita perlu ya bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Artinya kita perlu iman yang teguh. Nah, itu. Nah, kalau kita memiliki iman yang teguh, pasti disitulah orang tersebut mereka akan ada hubungan dengan Allah, akan semakin lebih mendekat dan semakin erat di dalam hubungannya dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dalam Alkitab di sana banyak contoh-contoh ya orang-orang yang teguh imannya. Kita perhatikan, kita lihat satu contoh yaitu kehidupan seorang yang bernama Daniel. Siapa Daniel, saudara? Daniel adalah sosok seorang yang takut akan Allah. Dia seorang yang memiliki iman yang teguh, saudara. Nah, sehingga Tuhan memberikan satu jalan pertolongan bagi Daniel pada waktu saat pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar, dia pada satu waktu dia bermimpi, saudara. Ya, di situ ya para siapa yang ada di sana biasanya dia yang bisa mengartikan arti, tapi pada waktu itu tidak bisa. Nah, waktu itu dia ingat pada Daniel. Daniel adalah sekali lagi seorang yang takut akan Tuhan. Daniel adalah seorang yang memiliki iman yang teguh. Sehingga tentunya dia selalu ada hubungan dengan Allah. Dia minta satu petunjuk dari Tuhan untuk mengartikan arti dari mimpi seorang Raja Nebukadnezar. Akhirnya apa, saudara? Diartikan. Daniel bisa mengartikan arti mimpi Nebukadnezar itu. Nah, sehingga apa, saudara, di sini bahwa akhirnya setelah benar di situ, Daniel di sini dia diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dianugerahi dengan banyak pemberian yang besar yang diberikan dari Raja Nebukadnezar. Bahkan di sini dikatakan bahwa Daniel dibuatnya menjadi penguasa, saudara, di saat itu ya, atas seluruh wilayah Babel. Bayangkan di situ. Dia diangkat, bahkan dia diangkat menjadi kepala, saudara, kepala semua orang-orang yang bijaksana di kota Babel itu. Contoh yang berikutnya, saudara, SMA. Siapa SMA, saudara? Sadrak, Mesah, Abednego. 3 orang ini adalah sosok orang yang takut akan Allah. 3 sosok orang ini adalah orang yang punya iman yang teguh. Nah, sehingga pada waktu itu, saudara, Raja Nebukadnezar, dia adalah seorang raja, memang raja yang agak sombong, saudara. Dia membuat satu patung emas yang tinggi untuk dibuatnya supaya itu dipuja dan disembah oleh rakyat yang ada di Babel pada waktu itu.
Nah, barang siapa mereka yang tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dihukum. Nah, saat itu saudara, Sadrah, Mesah, Abednego, dia adalah sosok orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Sadrah, Mesah, Abednego. Sehingga pada waktu itu ada orang yang mengetahui, ya, dia menyampaikan kepada raja, "Raja, mereka orang-orang Yahudi, Sadrah, Mesah, Abednego, dia tidak mau untuk menyembah patung yang raja buat." Nah, akhirnya apa saudara? Raja Nebukadnezar dia marah. Dia sangat marah, geram. Akhirnya apa? Dia memerintahkan supaya Sadrah, Mesah, Abednego, saudara, dia dibuang di perapian, dan perapiannya itu saudara, kalau saudara tahu bahwa itu dipanaskan, sangat panas. Bahkan yang melemparkan Sadrah, Mesah, Abednego ke perapian itu mati, saudara. Bayangkan, yang megang, yang melemparkan aja mati. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego, dia ada di dalam perapian api, dia jalan-jalan. Bayangkan saudara. Itulah satu kekuatan. Karena dia punya iman yang teguh. Dia takut kepada Allah, maka Allah membela Sadrah, Mesah, dan Abednego. Di sana si Raja Nebukadnezar dia melihat saudara, dia melihat dan memperhatikan, loh, 3 orang ini kok malah jalan-jalan. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, kok malah ada 4 orang, yang satu seperti anak dewa. Siapa saudara yang dimaksud anak dewa di sini? Ada 4 tadi ya di dalam perapian api itu, ya, yaitu Yesus. Nah, itulah saudara. Jadi di sini Raja Nebukadnezar dia menyaksikan sendiri, waduh, Sadrah, Mesah, Abednego dibuang dalam perapian malah enggak apa-apa. Rambutnya pun saudara tidak ada yang terbakar, bajunya ya saudara tidak ada yang terbakar. Malah dia di dalam bara api yang panas itu dia jalan-jalan bersama dengan Yesus. Nah, itulah saudara satu pembelaan Allah itu. Pembelaan Tuhan. Walaupun dibuang dalam bara api, tetapi ketika orang ini dia tidak apa-apa. Ya, tidak terbakar saudara, bahkan di dalam api itu dia jalan-jalan. Mungkin dia memuji-muji Tuhan malah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dalam bara api. Nah, itulah satu kuasa Allah, perlindungan Allah, mujizat Allah yang dilakukan bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Akhirnya apa saudara? Raja Nebukadnezar setelah dia melihat, tentunya dia ketakutan. Apa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Dia memanggil, Sadrah, Mesah, Abednego, keluar. Dia keluar saudara. Apa yang dilihat? Tidak ada saudara. Bajunya pun tidak hangus sedikit pun. Badannya pun tidak kebakar. Rambutnya pun masih utuh saudara. Padahal orang yang melimparkan tadi dia mati karena panasnya. Dia melimparkan ketiga orang ini. Tapi 3 orang justru saudara dia jalan-jalan memuji Tuhan dalam bara api itu. Bersama dengan Yesus yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar tadi. Ada seorang anak seperti anak dewa. Nah, itulah Yesus. 4 orang di dalam bara api. Itulah satu kuasa Tuhan. Jadi saudara, memang kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu ya, menjadi orang-orang yang benar-benar kita ada untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Kita harus memiliki iman yang teguh, saudara. Puji Tuhan. Saudara, bayangkan hidup tanpa iman, manusia akan kehilangan banyak berkat. Saudara, hidup manusia akan kehilangan banyak mujizat. Bahkan tanpa iman, manusia tidak dapat hidup dan mempertahankannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara,
Karena bukan saja Tuhan memberi kepada kita iman, tetapi Tuhan mempertahankan melalui firman-Nya yang teguh. Kita baca di Mazmur pasal 93 ayat 5. Peraturanmu sangat teguh, bait-mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Puji Tuhan, saudara. Saudara, mari kita simak bagaimana Allah menciptakan iman dan meneguhkannya. Pertama, saudara, Allah menciptakan iman melalui firman-Nya yang teguh. Iman kita dijaga oleh firman Allah. Di Mazmur 119 ayat 9 kita baca, demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah ini saudara, jadi mempertahankan itu dengan firman Allah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Puji Tuhan, saudara. Allah menciptakan iman melalui firman-Nya yang teguh. Maka iman kita ditopang oleh firman Allah. Di Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ini satu firman Allah yang luar biasa, saudara. Dan yang kedua, saudara, Allah menciptakan iman dan meneguhkannya, yaitu lewat berkat-berkat yang kita dapatkan. Jika iman kita teguh, Allah memperhitungkan kita, saudara. Ya, Allah memperhitungkan kita. Kita lihat di Roma pasal 4 ayatnya yang ke-5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Puji Tuhan. Jadi di sini tadi di dalam apa yang ditulis di dalam Roma pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5. Berkat-berkat yang kita dapatkan, ya, jadi tadi dikatakan Allah menciptakan iman dan meneguhkannya, saudara, itu lewat berkat-berkat yang kita dapatkan. Jika iman kita teguh, kita akan mendapatkan dari Allah segala bentuk pemeliharaan. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Ini tadi dalam pembacaan kita apa yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Jadi berkat-berkat yang kita dapatkan jika iman kita teguh, kita akan mendapatkan dari Allah segala bentuk pemeliharaan. Dan yang berikutnya, saudara, Allah menciptakan iman dan meneguhkannya, ya. Yang kedua tadi dikatakan berkat yang kita dapatkan jika iman kita teguh, saudara, kita dapat melawan iblis dengan segala siasatnya. Nah itu. Jadi inilah perlu kita iman yang teguh. Ya. Maka kita dapat melawan iblis dengan segala siasatnya. Coba kita lihat di 1 Petrus pada pasalnya yang ke-5 ayat 9. Firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah ini saudara,
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini kita perlu untuk melawan iblis, saudara. Nah, kalau kita tidak punya iman yang teguh, tidak mungkin, saudara, kita bisa melawan iblis. Ya. Kita bisa melawan siasat-siasat iblis jika kita ini ada iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Ya. Sebab dalam menghadapi segala sesuatu tanpa iman yang kuat, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Puji Tuhan. Jadi kiranya demikian, saudara, pagi hari ini firman Allah yang kita boleh lihat dan pelajari. Dan biarlah lewat firman Allah yang kita boleh dengar, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Setiamu yang ku alami
Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan yang sudah memimpin dalam ibadah online kami. Dan kami boleh juga bersama-sama boleh menerima berkat firman Allah. Dan biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini menjadi satu renungan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya.